Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Hidayatullah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2024 LPTK di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 231425035 dengan nomor peserta 2016994 Berikut video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bisa Sarman dipimpin dulu. Silakan. Sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma naqil qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Sarman. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa aja yang tidak hadir untuk di UAN? Siapa aja? Wisnu sama Rafa. Kenapa? Wisnu sakit, Rafa alpa. Ya. Kalau di UAN, di awal? Ini sama Willy sama Ini sama Widi, alasannya kenapa tidak hadir? izin Pak. Izin. Oke. Ke materi selanjutnya. Materi yang kemarin kita pelajari apa aja, Rek? Elastisitas dan hukum. Ada yang masih ingat elastisitas? Coba salah satu orang bisa Saya Pak. Apa? Suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Oke. Ada yang bisa menambahkan dari kelompok ini? Apa? Oke. Ada yang tahu contoh dari benda elastisitas itu? Subrekan. Blanker, gas, terus Fisik. Apalagi ada lagi? Timbangan, betul. Ya, jadi timbangan tadi jadi apa? Pemanfaatan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di dalam neraca atau ya. Kalian pernah nggak lihat lampu di jalan, lampu penerangan jalan, tahu nggak? Tahu. Lampunya disebut apa? LED. Tapi kalau yang warna putih, Juga LED atau LI? Ya. saya tadi Nah, ada yang tahu nggak itu lampu merkuri atau lampu LED itu seperti apa? Yang terjadinya seperti apa? Kan kalau malam perubahan apa? Energi dari apa ke apa? dari listrik ke cahaya. Energi listrik ke Cahaya. listriknya dari mana? Dari matahari. Betul ya? Jadi kalau ada dua ya, ada yang merkuri sama ada yang LED. Kemudian sekarang kan kita mau belajar tentang energi. Menurut kalian penting nggak sih belajar energi? Pentingnya gimana? Gimana? Jenis energi seperti apa gitu ya. Terus tadi kira apa? Agar kita bisa memanfaatkan energi tersebut. Agar kita bisa memanfaatkan energi tersebut. Oke, lanjut. Nah, untuk sekarang sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar itu untuk apa sih, gitu kan? Apa yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, kita itu harus tahu dulu, ya, deskripsi mengenai energi. Jadi harus tahu dulu energi itu apa, gitu ya. Kemudian harus tahu perubahan energi, karena perubahan energi kita
sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada konsep perubahan energi. Nah, konsepnya seperti apa perubahan energi? Kemudian yang selanjutnya mengklasifikasikan macam-macam bentuk energi. Kemudian karena kita mau melakukan pembelajaran dengan simulasi PET, berarti kita juga harus mampu melakukan percobaan. Kemudian kita harus bisa menganalisis macam-macam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis macam-macam perubahan energi, kemudian menyimpulkan hasil diskusi untuk tadi menganalisis energi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian meningkatkan hasil belajar. Nah, yang paling terakhir itu kalian harus bisa meningkatkan hasil belajar kalian. Kemarin kurang, nah sekarang harus lebih baik lagi. Siap? Siap. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang energi ya. Kita mau belajar tentang energi, kemudian nanti dilanjutkan dengan metode untuk praktikumnya. Yang pertama kita melakukan praktikum dengan simulasi PET. Kemarin kita sudah bisa melakukan simulasi PET ya. Jadi nanti karena kita kekurangan alat peraga, jadi kita pakai alat lab, ya lab virtual atau lab secara on. Nah, jadi sekarang mah gampang, ya. Jadi kita tidak harus sibuk-sibuk mempersiapkan alat, tapi kita harus memanfaatkan aplikasi yang ada, yaitu simulasi. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi PBL itu singkatan dari Problem Based Learning. Nah, jadi model di sini pembelajarannya itu kita berbasis masalah. Jadi nanti kita dihadapkan sebuah masalah dan kita harus mencari permasalahan apa yang ada di itu dan cari solusinya apa, ya. Nah, gitu. Kemudian sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak energi itu apa sih? Coba acungkan tangan. Oke, Ranta, gimana Ranta? Energi itu adalah kemampuan untuk melalui perubahan. Ada yang menambahkan energi untuk di laki-laki gimana energi? Ada yang tahu? Oke. Gimana Pak? Jadi energi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Jadi kita melakukan apa-apa itu harus ada energi. Gitu. Nah, kemudian ada yang tahu macam-macam energi? Acungkan tangan ke kanan gimana? Ada energi matahari, kemudian Berapa? Satu orang. Oke Pak, Aceh Pak. Berapa? Coba. Pertama, energi kinetik, Energi kinetik, kemudian potensial, energi potensial, terus panas, cahaya, nuklir. Ada lagi? Coba. Pancing sama pancing apa aja? Energi. Sama terus? Kalau yang sering kita pakai sehari-hari apa? Listrik. Cahaya terus? otot, Angin. Otot. Air. Ada lagi? Yang kita pakai sehari-hari untuk masak, untuk panas apa? Gas terus? Air motor, bensin, kereta, kapal,
terbagi menjadi dua, ada energi terbatas dan ada energi tidak Terbatas. Kulkas dari apa? Sinyal listrik jadi tiis. Dari listrik ke dingin. Ada lagi? Magicom, Pak. Magicom apa? Sinyal listrik jadi panas. Energi listrik ke panas. Betul ya. Jadi nasi itu mataknya jadi lampu apa? Energi listrik jadi cahaya. Selanjutnya kita lihat ya tayangan videonya. Coba perhatikan videonya biar sekalian tambah jelas. Ya. Coba perhatikan ya. Energi itu sesuatu yang energi atau benda apapun dia menghasilkan usaha atau menghasilkan panas. Cuma dua aja ya hasil dari energi, usaha, dan panas. Misalnya nih, biar mobil bisa maju, artinya harus ada bensinnya dong. Nah, bensin itulah yang jadi energi buat mobilnya. Mobilnya jadi tergerak dan di saat yang sama, mesinnya jadi panas. Begitu juga manusia, biar kita bisa beraktivitas, kita perlu makanan yang bisa menghasilkan energi buat kita. Energinya kita pakai buat bergerak dan juga buat menjaga suhu kita. Di alam semesta, energi itu bentuknya ada macam-macam. Panas itu energi, suara juga energi. Listrik yang kita pakai buat nyalain lampu juga energi. Benda jatuh, bergerak, bahkan yang diam juga punya energi loh. Energi yang ada di alam semesta jumlahnya selalu konstan, dan bertambah atau berkurang. Ini yang disebut hukum kekekalan energi. Uniknya nih, jumlah energi yang ada di dalam sebuah benda atau suatu sistem bisa kita ukur loh. Kita bisa mengukur suhu di suatu ruangan, tapi nggak bisa mengukur berapa persisnya energi di ruangan itu. Nah, tapi kita bisa mengukur perubahan energi yang dialami sumber benda. Ini analoginya kayak air di sumur. Kita nggak bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur, tapi kita bisa mengukur berapa air yang keluar atau yang tiba dan berapa air yang masuk kalau kita masukin lagi air dari energi. Nah, ternyata perubahan energi ini kaitannya erat banget sama usaha dan panas yang dihasilkan. Lanjut ya ke video selanjutnya. Nah ini video selanjutnya kalian coba perhatikan apa sih yang terjadi di situ. Nanti kalian cari permasalahan yang ada di video tersebut ya. Masa secara menjalan belum pergi. Listrik kendaraan satu proses faktor kita masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil kita lestarikan aja? Apakah kita bisa berhenti ini tiba-tiba gitu aja? Saya tentu saja tidak, karena banyak aspek di lingkungan kita akan langsung bergerak. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer sampai sinyal HP kita mati karena lebih dari 80% listrik di dunia kita yang terhasil dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang tinggal di tempat ini kita nggak bakal bisa pecah satu. Dan setelah itu mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena pom bensin kosong. Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang tidak terlalu panas. Ibaratnya ini adalah kayak energi yang bakal terus panas dari kecaman untuk pada tidak dibalik. Dan sekarang fakta menunjukkannya bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak coba dalam tubuh kita, kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas dari atmosfer bakal ikut menarik lingkungan.
Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau kencamakan kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat berat. Tidak bisa. Walaupun semua yang kita rasa sulit, kita rasa mudah. Lanjut. Kebalikan darah kuat, mungkin bagi masa ini sudah. Jangan lupa, kemudian dari berdua, kita tidak. Dua, terus. Seperti biasa, terus. Gimana? Barusan jadi energi fosil ya? Apa sih energi fosil itu? Energi fosil itu apa? Energi yang dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup. Tadi apa masalahnya udah tahu? Nah, kita bagi dulu kelompok ya untuk mengerjakan yang barusan kita tonton. Sini ada beberapa pertanyaan, tinggal jawab saja, diskusi. Jawabannya gampang-gampang kok. Ya, jawabannya gampang-gampang. Tinggal jawab aja. Udah dibagi kelompoknya ini tinggal 4 orang berarti ya. Kelompok 1 5 orang, 5 orang juga, 4 orang tambah 4 orang. Nah, ini ada beberapa barusan kita melihat video tersebut dan kalian kerjakan lewat LKPD ini ya, diskusi. Terus buka informasinya bisa lewat Chromebook atau bisa melalui buku atau apa ya. Tapi nggak apa-apa sebentar. Jawab. Nah, sudah tiap kelompok sudah berkumpul ya dan sudah menerima LKPD-nya kan ya? Di situ ada 5 pertanyaan. Coba kalian kerjakan secara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti dipresentasikan. Jadi sebelum kita presentasikan juga ada lagi kita melakukan percobaan yang sederhana ya. Nah, percobaan sederhana dengan melalui simulasi PET. Nanti ada juga LKPD-nya, kalian tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD dan itu cuma kalian mengidentifikasi atau melihat bagaimana sih yang terjadi gitu ya. Coba itu kerjakan dulu. Kemudian nanti kalau setelah itu selesai langsung ke buka di pet-nya ya. Menurunkan pemakaian batu bara. Menurunkan pemakaian batu bara dalam kurung. Nah, untuk setelah itu selesai lanjut ke simulasi PET ya. Ini ininya. Nah, ini ada langkah-langkah untuk membuka PET ya di situ ya. Yang itu ada langkahnya dibaca. Silakan. Ada. Masuk habis itu dulu ada
Nah ini mentah. Oh nyamuk. Oh ini. Ya. Oh iya. Oh. Berarti kesini ke ini ke atas. Oh, jadi kesini teh saat peran pemerintahan. Oh, apa? Oh, jadi kan enak sapotos kan energi fosil atau bahan bakar teh kan hamur-hamurnya Pak. Ayo kita lanjut ke presentasi yang pertama dari kelompok 4. Kau silakan di depan. Kan kelompok 4 dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya KPD sendiri akan mensukseskan hasil pengamatan beliau. Yang pertama permasalahan apa yang kalian temukan dari video tersebut? Jawabannya dapat lepas dari energi fosil. Yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika energi fosil musnah. Jadi apabila energi fosil dimusnahkan, aspek-aspek di dunia akan terganggu. Contohnya seperti energi listrik. Energi listrik akan mati karena sumber listrik di dunia lebih dari 80% berasal dari bahan bakar fosil. Yang kedua, sumber bensin kendaraan habis. Yang ketiga, solusi apa yang dapat dilakukan supaya energi fosil bisa ada? Yang pertama, menggunakan kendaraan umum untuk meminimalisir bahan bakar bensin. Yang kedua, memasang panel surya di atap rumah. Yang ketiga, menghemat listrik, terutama mematikan lampu di siang hari. Bagaimana aliran energi dari matahari ke panel surya pada energi yang merupakan bagaimana aliran energi dari matahari ke panel surya pada saat ada energi yang pada panel surya. Jadi apabila energi matahari ke panel surya lalu tidak ada awan, maka hasil yang akan maka energi yang dihasilkan akan berkurang. Namun jika ada banyak awan, energi yang dihasilkan lebih sedikit. Sekian Pak. Ada pertanyaan untuk kelompok yang pertama? Mbak, satu pertanyaan silakan. Ya. Apa saja perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan energi? Ya. Contohnya mungkin. Kalau kayak setrika dari energi listrik ke panas, kipas angin energi listrik ke gerak, lampu dari energi listrik ke cahaya, banyak. Banyak. Terima kasih. Banyak. Ya, sama-sama. Sudah cukup untuk kelompok yang pertama tampil, kelompok 4 cukup? Kalau cukup, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Mantap semangat. Itu banyak sudah. Silakan yang untuk kelompok 2 dari kelompok Ikhwan. Silakan. Mau kelompok 1 atau 2 dulu? Ayo. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok Ikhwan akan presentasikan bagaimana perubahan energi jadi usaha atau perubahan. Dari video yang kami amati, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ini, yang pertama, permasalahan apa yang saya temukan dari video tersebut? Permasalahannya adalah energi fosil itu sangat tidak baik bagi lingkungan, tapi umat manusia sangat bergantung pada energi fosil tersebut. Dikatakan 80% sumber listrik di dunia dari energi fosil. Nomor 2, jelaskan dampak yang akan terjadi jika energi fosil musnah atau berpotensi menyebabkan kekurangan yang meluas. Contohnya berdampak langsung pada transportasi, produksi, industri, dan kehidupan sehari-hari. untuk yang ketiga,
Solusi apa yang dapat dilakukan supaya energi fosil tetap ada? Jawabannya menghemat energi dan menggunakan energi alternatif, rest dan mulai dan titik energi cahaya dari matahari disalurkan menjadi energi listrik dan dan energi listrik berubah menjadi cahaya lagi, menjadi teranglah pada lingkungan. Ada pertanyaan? Silakan Kirana. Menanyakan dari yang pertama, kalau misalnya harus gimana? Silakan Kirana. Menanyakan dari yang pertama, kalau misalnya harus gimana? Kan yang ini yang kesimpulan pertama sebenarnya yang dari iya. Kalau energi kan energi listriknya sebagian besar dari fosil. Kalau misalnya fosilnya ini gimana? Ya mungkin ya ada energi, mungkin nggak tahu, belum ada observasi soalnya. Soalnya materinya cuma ini doang, belum ada masuk ke observasi tenaga fosil. Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 2 dijelaskan langsung ya. Kalau yang lain juga bisa seperti itu, silakan. Yang tadi kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok. Pertama, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan tentang video mengenai energi. Untuk pertanyaan pertama, akan dijelaskan oleh Anda Iqbal. Pada yang silakan. Dari yang pertama, apa yang kalian lakukan dari video tersebut? Jawabannya, meningkatnya jalan sumber pemanasan global dan dampak-dampak perubahan lain seperti perubahan iklim dan lain-lain. Di pertanyaan nomor 2, jawaban dari kelompok kami yaitu kurangnya energi yang meluas. Hal ini dapat berdampak langsung pada transportasi, produksi, industri, dan kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 3, mengurangi penggunaan energi fosil dengan cara menghemat energi dan menggunakan alternatif terbarukan serta meningkatkan pemanfaatan listrik dan air terjun dan air deras. Jawaban keempat, terus pantau pemakaian energi fosil agar tidak menjadi satu-satunya sumber energi pokok. Mengembangkan energi baru terbarukan untuk mengurangi risiko energi fosil dan menghemat pemakaian sumber energi yang ada. Cahaya matahari menjadi energi panas dan lalu menjadi cahaya lagi, dari cahaya matahari menjadi elektrik dan lain-lain. Nah, nomor 2, ada banyak awan. Banyak awan berarti tertutupi sinar mataharinya yang mengakibatkan tidak adanya perubahan energi. Maka masing-masing sistem pun tidak akan bisa bergerak atau tidak akan bisa berjalan karena tidak ada masukan energi dari panel surya. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok pertama, kelompok 1. Apakah ada energi pengganti yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil? Ada energi listrik contohnya. Keuntungannya buat apa? Keuntungannya tidak menyebabkan polusi yang terlalu banyak seperti fosil yang dibakar. Cukup beri tepuk tangan kepada kelas. Saya kelas kelompok berapa? Kelompok 1. Tepuk tangan dulu yang mana nih? Kelompok selanjutnya harus lebih semangat ya kelompok kalian. Tutup dulu. 3.
dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang ternyata yang tidak akan termasuk apa yang ditemukan dari video tersebut. Tadi kan kemarin ngapain? Out. Oh, kaparayu. Yang ke depan, lihatnya. Jika dari fosil dimusnahkan, tidak ada listrik yang lebih dari 80% dihasilkan dari bahan fosil. Selanjutnya, Kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika energi fosil musnah. Pelistisan sumber energi fosil berpotensi menyebabkan kekurangan energi yang meluas. Hal ini dapat berdampak langsung pada transportasi, produksi industri, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, solusi apa yang dapat dilakukan supaya energi fosil tetap ada? 1. Menurunkan pemakaian batu bara. 2. Meningkatkan pemanfaatan listrik. 3. BBM untuk transportasi mulai beralih ke penggunaan baterai, listrik, dan mesin kuat. Perubahan energi yang terjadi, bahan-bahan tersebut menjadi 3 bagian. Nomor 1, bagaimana aliran energi dari matahari ke panel surya pada saat ada awan. Energi cahaya terus masuk sehingga panel surya dapat memproduksi banyak listrik. Kedua, bagaimana aliran energi dari matahari ke panel surya pada saat banyak awan. Energi cahaya menjadi lebih berkurang dan tidak ada cahaya yang masuk melalui panel surya sehingga produksi listrik berkurang. Kesimpulan hasil pengamatan bahwa keadaan cuaca sangat berpengaruh pada panel surya sehingga berdampak pada sumber listrik. ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada? Ada. Bagaimana energi fosil bisa ditahan di tanah? Bagaimana energi fosil bisa bertahan jutaan tahun? Mungkin energi fosil saat ini masih banyak, tapi masih banyak. Sudah sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan alhamdulillah hasilnya bervariasi ya, tapi bagus-bagus lah. Untuk kelompok 1 bagus sekali, kelompok 2 juga bagus, kelompok 3 dan kelompok 4 juga bagus sekali ya. Jadi bervariasi. Tapi bisa disimpulkan dari presentasi yang barusan. Yang pertama itu tadi masalah apa ya? Jadi masalah yang kita temukan itu, jadi energi yang berasal dari fosil itu berkurang, ya. Karena apa? Karena pemakaian yang berlebihan. Kalau dikeruk terus, kalau dipakai terus sampai jutaan tahun tidak? Tidak. Bukan istilahnya, bukan dimusnahkan ya, tapi kalau energi fosil itu tidak dimusnahkan tapi dipakai, dimanfaatkan. Nah karena berlebihan jadi bahaya. Ya, apalagi kalau misalkan di mana kalau tidak ada. Setelah ini sebelum Bapak ditutup nanti ada post-test ya. Kita yang tadi dari awal sampai akhir dijelasin. Nanti ada 5 soal ya, jawab PG. Oh ya, oke. Yuk kita post-test dulu ya sebelum kita tutup. Satu orang. Satu. Ini. Menjaga. Post-test dulu. Ulangan semakin. Kelas mana?
Lanjutin. Nah, 3 lagi ya. Kayak energi kinetik apa dulu? Kimia? Energi potensial menjadi energi gerak. Kelas Nomor 2 E-nya. Kayak apa sih? Kumpulkan yang sudah tepat. Belajar hari ini gimana? Alhamdulillah, melelahkan atau menyenangkan? Dua-duanya ya, karena waktu juga sudah semakin siang, lapar juga, perut kita juga semakin lapar, kosong, jadi lapar ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, alhamdulillah nanti sampai ketemu minggu depan dengan materi yang baru lagi. Nah, nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis energi. Sebelum kita ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Coba Saman pimpin lagi untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup acara pandangan berat manis. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan. Ya, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.